Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Adit Helena. Nah, untuk semester 4 ini saya akan melanjutkan mata kuliah framework lanjutan, pemrograman framework lanjutan. Nah, di pertemuan 1 itu digabung teman-teman sama pertemuan 2. Jadi, pertemuan 1 sama pertemuan 2 itu atau pengenalan REC. Nah, REC itu apa sih? REC itu adalah merupakan library JavaScript yang biasanya digunakan untuk membangun antarmuka atau kayak UI yang dinamis dan interaktif. Jadi, kayak REC itu juga dikembangkan oleh Facebook dan jadi salah satu yang teknologi frontend banget dan paling populer. Nah, sekarang mungkin itu aja dari saya. Kenalan REC itu apa? Nah, saya akan menjelaskan pertama saya itu mata kuliah di framework ini saya tuh disuruh membuat biodata di matkul REC itu. Nah, jadi ini Excalidraw karena saya akan menjelaskannya di Excalidraw. Nah, ini target saya itu adalah membuat parent biodata minimal 6 child komponen. Terus ini wireframe-nya atau sketsa. Jadi nanti di sini judul, terus ini biodata saya, terus di sini seperti footer. Terus planningnya yang membuat project baru, buat komponen biodata, terapkan styling masing-masing kayak CSS atau mungkin kita tuh mau tema apa ya kan teman-teman. Dan jangan lupa GitHub terus push. Terus ini udah hasilnya kurang lebih seperti ini ya teman-teman kalau dibuka di browser. Ada foto nama saya, terus kurang lebih biodata dan tentang saya yang sedikit ini. Terus ini dia footer ya teman-teman. Oke, mungkin zona 1 untuk yang planning udah. Terus saya akan jelasin di zona 2 yaitu codingan. Beberapa codingan apa aja yang penting di pembuatan biodata di REC ini. Jadi yang pertama itu saya pasti menjelaskan di parent component, cons biodata diri. Jadi ini tuh biodata diri, dia pakai cons, terus div class name. Ini tuh komponen parent, teman-teman. Ini tuh ada komponen utama yang biasanya tuh bertugas sebagai wadah. Terus dia kayak membungkus atau memanggil komponen-komponen kecil, teman-teman. Jadi ini tuh kayak awal gitu, teman-teman. Awal itu dari pertama gitu ya kan. Untuk biar bisa memanggil beberapa seperti NIM, tanggal lahir, atau info detail yang ada di dalamnya. Nah, terus kita masuk tuh ke child 1. Nah, child 1 itu header. Ini tuh komponen kecil yang dibuatnya secara terpisah, lalu dipanggil ke dalam parent component. Ini tuh dia ini teman-teman, portfolio profile. Nah, terus kita masuk nih ke info detail. Ini adalah semua bagian properties. Terus kita masuk ke ini dulu deh, child 2, profile picture, yaitu wadah untuk menambahkan foto atau mungkin teman-teman punya foto sendiri atau punya namanya juga sendiri kan. Di sini teman-teman nanti dibuat. Usahakan harus tahu tempat di mana di tempat di Viscode itu karena biar bisa kepanggil teman-teman. Misalnya nih teman-teman letaknya di public, terus nanti di image. Nah teman-teman cuma buat image doang atau IMG doang, terus namanya itu nggak akan kepanggil teman-teman karena tidak ada public. Jadi benar-benar harus detail dan fokus. Lalu kita ke ini info detail. Nah, ini tuh komponen properties. Biasanya ini juga ada komponen yang dibuat untuk menerima data-data teman-teman. Jadi misalkan ini data nih, bagian propertiesnya kan, yang udah kita letak deh semua di situ, mau kita tambahkan, mau hobi, mau ini semua yang udah kita tambahkan. Terus teman-teman nggak bikin ini, itu sama aja, itu nggak akan kepanggil teman-teman. Jadi ini jatuhnya seperti memanggil dia.
Nah, terus kita ke footer atau komponen JavaScript. Jadi seperti biodata kan ada tuh di bawahnya kayak pembuat, nama pembuat atau nama owner ya kan. Nah, jadi kayak gini deh teman-teman. Terus ada footer. Nah, terus oh ya, kenapa lowercase ini tuh artinya tuh harus huruf kapital atau huruf besar gitu. Nah, lalu kita masuk. Nah, ini teman-teman, ini adalah jantung. Kalau di VS Code itu dia jantung teman-teman. Jadi kayak dia nih yang ngidupin. Jadi kalau misalnya ini tuh nggak ada, mau kita bikin apapun yang di dalam rack itu nggak akan bisa teman-teman. Jadi kita harus punya ini. Jadi kalau misalnya ini tiba-tiba hilang atau terhapus, ya nggak akan bisa tuh nampilin biodata yang kayak gini atau kita buat di dalamnya gitu. Tuh. Nah, terus ini untuk bagian nama lengkap ya teman-teman. Ini dia tempat namanya. Terus tadi foto itu juga ini biar dia bulat gitu kan, itu diatur di CSS. Nah, ini CSS-nya teman-teman. Ini tuh bagian background saya menggunakan teknik glass morphings. Nah, latar belakang kotak profil terlihat seperti kaca buram ya teman-teman. Nah, dia kayak kaca-kacanya itu hidup-hidup gitu deh. Nah, terus ini saya pakai teks gradient animasi kilap metalik. Nah, makanya nanti tuh teman-teman tuh kalau misalnya mau buat kayak gini, ya bisa kok menggunakan AI kan. Tapi usahakan jangan terlalu berlebihan karena AI kan juga kadang tuh mau berlebihan kan, ataupun juga dia mengurangi dari yang kita buat gitu. Misal kita kata-kata yang udah kita kasih tuh dihilangkannya. Jadi jangan, usahakan buatnya yang sesuai aja gitu. Nah, jadi ini custom CSS-nya. Untuk codingan mungkin cuma itu aja karena lumayan singkat dia untuk codingan. Terus ini zona 3 atau kalau dibilang kalau nggak ada error ya udah dibikin error aja gitu. Nah, pertama tuh di bagian ini cell 4 tadi, info detail. Kira-kira kenapa ya kok dia tiba-tiba hilang nih, nggak nampil nih seperti ini. Ya itu karena di bagian sini teman-teman itu hilang tuh kurung kerawalnya. Jadi di sini itu kayak dia tuh tempat pembungkus. Jadi kalau misalnya kurung kerawalnya hilang satu atau hilang dua-duanya ya errornya bakal lama dan dia nggak akan nampil. Udah lama dia nggak nampil, terus kayak kita bingung, nggak ada kesalahan kan? Karena kalau dihilangin ini itu justru dia nggak merah di codingannya, justru dia kayak normal aja gitu. Nah untuk ngeceknya ya kita harus menggunakan inspect untuk ngelihat konsolnya teman-teman. Nah nanti tuh saya liatin. Nah di sini teman-teman letak kurung kerawalnya, terus nampil deh dia. Ini error 1, error 2. Ini saya cuma ngurangin bagian kelasnya itu saya buat jadi kan harusnya kelas 6. Jadi saya bikin kelas aja. Nah, saya nggak bikin kelas 6. Tapi dia tetap nampil teman-teman. Cuman itu salah gitu loh. Kita harus cek tuh ada omelan di belakang ini, di belakang ini. Dia tetap nampil, dia tetap ngeliatin oh ini biodatanya. Tapi kalau tidak penggunaan kelas name-nya di belakang, bakal ada yang omel di belakang nih. Untuk ngeceknya kayak gini teman-teman. Kayak kita klik kanan di bagian browser ini, nih ya teman-teman. Nih,
nih kita klik kanan, terus kita klik nih inspect. Nah, udah, nanti di bagian ini dia bakal ngasih tahu kalau ada error gitu. Oke. Terus nih, jadi harus dibuat semua ya teman-teman class name-nya. Lalu ini bagian 3. Error ketiga. Error ketiga itu nih. Lupa tanda garis miring. Biasanya kan kalau kita cepat-cepat ya kan di sini di bagian ini nih. Terus kita lupa tuh bikin garis miringnya gitu kan, kayak gini, tag ini. Nah, dia ya udah merah gitu kan. Jadi nggak tahu nih divnya ini mau kemana nutupnya. Jadi ya harus fokus gitu, kayak gini. Ini dia teman-teman ya. Harus fokus kita kalau ngerjain sesuatu. Ya, error sebenarnya cuma ini sih yang bisa saya dapatin ya. Palingan yang paling susah itu yang bagian ini, inspect untuk ngecek konsolnya. Karena kita buat ilangin name, dia kayak nggak error gitu kan. Padahal itu dia error aslinya. Terus saya masuk nih ke dalam GitHub. Saya juga udah nge-git add semua perubahan. Saya sudah nge-pushnya juga. Nah, udah masuk juga nih ke dalam GitHub saya. Jadi kurang lebih mungkin itu aja yang bisa saya jelasin di pertemuan 1 dan 2 ini untuk pembuatan biodata. Saya jelasin sedikit di bagian VS Code. Nah, jadi ini teman-teman, biodata diri JSX saya. Ini komponennya, header, profile picture, nama lengkap. Nah, nama lengkap ini harus sesuai ya teman-teman ya. Kayak dia mintanya apa gitu kan. Terus ini info detail di dalam properties, bagian properties. Terus ini deskripsi singkat, terus footer JavaScript sama nih kalian komponen itu di paling bawah sih saya buat. Nah, oke, cuman ini doang. Terus ini custom CSS-nya saya buat ini. Nah, yang paling penting tuh ini teman-teman. Nih. Jadi kalau misalnya ini tuh kita buat ini nggak ada ya, yang kita buat itu nggak akan nampil. Sama kayak pertemuan sebelumnya, saya disuruh bikin hello world. Nah ini kan, itu juga harus ada main JSX-nya. Jadi dia membedakan custom CSS mana yang lagi dibuat gitu. Jadi dia nggak custom CSS tuh nggak satu gitu teman-teman. Harus punya masing-masing. Jadi punya masing-masing jantung untuk menampilkan apa yang kita buat. Terus ini foto saya juga udah saya tambahkan. Nah, mungkin cuma itu aja. Terus tadi karena saya udah ngecek nih ya teman-teman di bagian ininya. Ini ya. Ini bagian GitHub. Oke, mungkin cuma itu aja yang bisa saya tampilkan dari project saya. Kurang lebih penjelasan singkat dari saya, semoga teman-teman bisa mengerti. Nah, yaudah, bye, makasih.